Halo, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita memulainya dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu buat kami sepanjang hari ini Bapa. Kalau sekarang kami mau memulai renungan kami, biar Tuhan Engkau yang urapi sehingga apa yang kami dengar hari ini itu boleh berguna bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, ketemu lagi sama saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya akan beri judul Pelaku Firman. Di hari ini saya akan isi dengan renungan yang nanti saya sambungkan dengan judul. Jadi kejadiannya hari awal Februari ya, hari Kamis, saya lupa tanggalnya, persisnya tanggal berapa, kalau nggak salah ingat 5, 6 ya pokoknya gitu deh, awal Februari hari Kamis. Nah, anak saya itu pergi sekolah, terus siang-siang jam 10 lewat saya terima telepon dari sekolah, dari gurunya. Dan saya angkat teleponnya, ternyata gurunya bilang, "Mam, Jovanka jatuh." Oh iya katanya jatuh, terus alisnya agak sobek dia bilang gitu. Jadi sekarang kita bawa ke rumah sakit Mandaya. Terus saya kebetulan rumah sakit itu dekat sama tempat saya, benar-benar sebelah komplek dan itu memang rekanan sama sekolah anak saya. Ya udah Bu, saya bilang kita ketemu di rumah sakit Mandaya aja, saya bilang. Oke. Akhirnya aku sama Iyo ke rumah sakit, ibu gurunya juga bawa Jojos ke sana. Saya agak kebit tuh karena dibilang alisnya sobek. Saya mikir berarti di muka, terus di kepala gitu kan ya. Kayak apa gitu, saya sama Iyo udah ngomong sama Iyo, aduh semoga gak kenapa-napa ya, aku bilang gitu. Jangan fatal gitu, jangan yang gede banget yang bikin takut gitu istilahnya. Ya tapi biar gimana ya, namanya kita manusia gak lihat cuma dengar kata itu, akhirnya kan kita jadi udah agak tegang gitu kan. Ya udah, terus sampai di IGD saya tanya orangnya arahin kemana, saya masuk ke ruangannya, dia ternyata udah di dalam ruangan karena ruangan tindakan, dianggap perlu ada tindakan. Begitu saya sampai di ruangan tindakan, Jojos begini, "Hai Mami." Wow, saya agak amazed ya, karena saya pikir saya akan menemukan anak itu menangis atau bagaimana gitu, ternyata dia nggak nangis. "Hai Mami." Terus saya mendekat, saya lihat lukanya. Lukanya itu jadi alisnya itu kayak kebelah dua, atas sama bawah, di tengah-tengahnya itu sobek saudara, kurang lebih 3 senti. Tapi lukanya itu kalau saya boleh bilang modelnya bagus, maksudnya modelnya bagus, dia itu bukan kayak siku gitu atau gimana, enggak, dia benar-benar ngikutin alis, bentuknya kayak alis gitu, kurang lebih 3 senti. Untungnya nggak dalam, tapi panjang. Terus saya bilang, "Jojos gimana? Sakit nggak?" "Enggak Mami, nggak sakit." "Takut nggak?" "Enggak," katanya. Terus saya tanya sama suster di situ, "Ini mesti digimanain Sus?" Terus susternya bilang, "Harus dijahit nih Mam." Ya udah saya bilang, "Nggak apa-apa dijahit Sus, tapi tolong Sus," saya bilang, "ini anak cewek," saya bilang gitu ya. Terus "ini kan di alis ya, jadi tolong jahitnya yang rapi, yang bagus," saya bilang begitu. Saya dengan intonasi yang sangat tenang, sangat biasa aja, saya cuma bilang sama suster gitu, suster bilang, "Iya oke Mam, nanti dicariin benang yang paling kecil dan kita jahit serapi mungkin." Oke. Begitu dengan kata dijahit, Jojos takut. "Mami, dijahit Mami." "Iya," saya bilang. Sakit nggak Mami?" "Ya kan nanti dikasih anestesi Jo," saya bilang gitu. "Kalau dikasih anestesi dia nggak akan sakit," saya bilang gitu. "Disuntik dulu sedikit kayak kita biasa obatin gigi," saya bilang gitu. "Oke." Tapi dia masih takut, "Mami, Jojo takut nih Mami." "Gak apa-apa Jov, kan ada Tuhan Yesus yang jagain Jojo," saya bilang gitu kan. Ya udah, tapi dia masih tetap ngomong, "Iya takut itu wajar Jov." Saya sama Iyo ngomong gitu kan, motivasi dia, takut itu wajar. Tapi yang penting Jojos gak bakalan terlalu sakit. Sampailah waktu dia mesti dianestesi. Jarumnya kecil sekali saudara, tapi harus disuntik ke lukanya. Di situ dia nangis, sakit soalnya. Karena kan benar-benar lukanya disentuh dan ditusuk pakai jarum kan. Dia nangis. Saya yakin kita orang gede juga pasti nangis gitu ya, sakit. Dia nangis, dia teriak apa? "Tuhan Yesus tolong Jojo sakit. Tuhan Yesus tolong Jojo sakit. Tuhan Yesus tolong Jojo sakit." Dia bilang gitu. Di situ saya kaget saudara. Pertama kenapa? Dia nggak manggil nama saya. Dia nggak manggil nama papinya. Padahal kita berdua ada di situ. Yang dipanggil Tuhan Yesus. Terus nggak tahu gimana saya juga refleks. Saya peluk Jojos, terus saya tenangin. Dan dia langsung diem nangisnya. Padahal lagi disuntik tuh ya anestesi ya. Sakit banget saya tahu. Dia langsung diem nangisnya karena
Terus dia malah pegang kepala saya, soalnya kan saya kan istilahnya saya bentuk huruf L gitu ya badannya ya. Karena dia lagi tiduran jadi saya peluk dia, terus dia taruh tangannya di kepala saya terus dia langsung berhenti nangis. Nah terus abis itu proses ini kan udah mulai apa bilangnya baal ya, udah dipegang-pegang cubit-cubit nggak apa-apa, udah sakit nggak, ya udah dijahit lah perlahan-lahan. Selama jahit saya malah ngajak dia untuk ngafalin perkalian dan berlangsung dengan sangat tenang sekali. Semuanya under control kalau saya boleh bilang. Selesai jahit 5 jahitan beres, anaknya juga nggak nangis. Dan begitu saya lihat hasil jahitannya bagus, rapi sekali. Karena saya udah takut tuh jahitannya berantakan kalau dia ngamuk-ngamuk, tantrum atau apa gitu kan. Tapi ternyata enggak. Dia berhasil menyelesaikan dan melewati saat ini dengan baik. Saudara, renungan saya cuma kesaksian sampai di sini. Yang saya mau angkat saudara, saya nggak pernah nyangka respon Jojo waktu dia jatuh seperti itu. Di sekolah dia nggak nangis. Waktu darahnya dibersihin, waktu dia jatuh dia nggak nangis saudara. Sampai gurunya aja bengong, kok anaknya nggak nangis? Nggak ngomong sakit. Dia tantrum, dia nangis waktu lagi disuntik anestesi dan dia ngomongnya Tuhan Yesus. Bukan mami sakit, papi sakit. Enggak, dia nggak manggil nama saya, nggak manggil nama papanya. Saya cuma tahu waktu itu Tuhan ajar saya begini. Bukan saya juga mau bilang saya udah bagus, udah sombong, bukan. Tapi saya cuma mau bilang begini, ketika saudara mengajarkan anak-anak kita bahwa mereka harus fokus sama Tuhan, bahwa Tuhan di atas segalanya, bukan kita sebagai orang tua yang memang kita mewakili Tuhan, tapi Tuhan di atas segalanya. Ketika kita mengajarkannya berulang-ulang setiap hari di rumah, maka kita sudah mulai menanamkan anak kita untuk belajar jadi pelaku firman. Dan yang Tuhan butuhkan di manusia akhir zaman ini seperti firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala belakangan ini, bahwa manusia akhir zaman itu harus semakin baik saudara. Kita kalau yang mau baik bener-bener, mau ngaco sekalian. Nah anak-anak kita ke depannya saudara pasti hidupnya lebih sulit daripada kita sekarang. Kalau saudara gak bekalin mereka setiap hari dengan firman Tuhan supaya mereka jadi pelaku, itu nonsen untuk bisa mereka jadi pelaku firman. Tapi ketika kita dengan sadar atau tidak sadar terus mengajarkan firman itu ke dalam kehidupan mereka setiap hari dan kita juga jadi berkat, otomatis anak saudara itu punya respon otomatis bahwa yang dia cari itu bukan lagi kita, tapi dia akan menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Itu the point yang paling penting. Jadi saudara, sebagai orang tua kita punya satu tanggung jawab untuk membawa anak kita itu menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi Kristen yang sejati, yang hidup. Bukan cuma sekedar omdo. Ya, jadilah pelaku firman. Saya ambil ayatnya di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Kami mau juga belajar untuk meremakan, terutama untuk kami orang tua yang punya anak-anak Tuhan. Untuk kami mengajarkan anak-anak kami untuk selalu punya rasa takut akan Engkau. Menggantungkan hidup kami sepenuhnya sama Engkau. Mungkin kami kadang-kadang lupa Tuhan. Tapi ajar kami untuk ingat bahwa anak kami butuh bekal, punya iman dan mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Ajar kami jadi terang, jadi contoh, jadi teladan buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.